Di suatu negeri yang hampir dikuasai oleh Dewa Mayat, terdapat kelompok pasukan manusia yang melakukan perlawanan, dipimpin oleh pengguna mata setan bernama Sagura. Mereka berusaha memusnahkan Dewa Mayat beserta pasukan roh yang dipanggil olehnya. Di dalam sebuah labirin, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Sagura dan Dewa Mayat. Sebagai sesama pemilik mata setan, mereka punya kemampuan melihat makhluk astral dan dapat merasakan kebencian dari roh yang terbunuh. Beberapa bahkan dapat mengendalikan roh tersebut seperti yang dilakukan oleh Dewa Mayat. Bagi Dewa Mayat, semua makhluk hidup hanyalah mainan. Dia melakukan pembantaian untuk bersenang-senang dan mengorbankan mayat mereka seperti layaknya dewa kematian. Sementara itu, Sagura berjuang demi perdamaian. Dia tak bisa membiarkan Dewa Mayat bertindak seenaknya, karena bertentangan dengan semua keyakinannya. Dewa Mayat menggunakan sihir yang tidak biasa. Ketika Sagura mencoba untuk menghancurkannya, terjadi situasi yang tak terduga, di mana Dewa Mayat bereinkarnasi ke zaman modern sebagai anak muda bernama Shinoyama Polka. Anak muda itu terbangun dengan ingatan yang samar-samar. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi dan merasa asing dengan bangunan di sekelilingnya. Satu-satunya hal yang dia pahami bahwa dia berada di tempat yang damai. Karena terdapat luka di bagian lehernya, polisi bertanya-tanya dan mengkhawatirkan kondisinya. Namun, Polka belum sempat memberi penjelasan karena ada seorang perempuan yang menemuinya. Pada saat yang sama, ada yang mengawasinya dari jarak jauh. Mereka berasal dari agen perantara pembunuh yang sedang mencarinya. Tak lama kemudian, Polka dibawa kabur ke tempat yang sepi. Karena Polka tampak tidak mengingatnya, perempuan itu memberitahu bahwa namanya Sakimiya Misaki. Sedikit demi sedikit, Polka mulai ingat dengan Misaki. Ternyata dia merupakan seorang pembunuh yang baru saja gagal membunuhnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Polka segera lari menjauhinya. Dia tak bisa bertahan atau melawan karena tidak memiliki kekuatan. Kemudian saat Polka terpojok di tempat eksekusi para Yakuza, semua ingatan dan kekuatan mata setannya tiba-tiba bangkit lagi. Dengan kekuatan tersebut, dia bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan Misaki dalam sekejap. Sejak masih kecil, Raja Mayat berharap bisa menjalani hidup yang tentram. Namun setelah dijual oleh orang tuanya, dia terus terlibat dalam pertempuran yang sangat panjang. Pertempuran itu menyebabkan orang-orang berharga baginya meninggal, dan dia pun memutuskan untuk balas dendam. Meskipun semua itu telah berlalu, dia tetap menginginkan ketentraman. Oleh karena itu, dia menyesal telah membunuh Misaki. Dia khawatir akan dikejar oleh penjaga keamanan dan tidak bisa hidup dengan tenang. Sementara itu, Misaki juga memiliki pengalaman yang menyedihkan ketika masih kecil. Dia adalah anak yang ceria, namun setelah melihat kedua orang tuanya terbunuh, dia berubah menjadi psikopat kejam yang selalu melakukan aksinya sambil tersenyum. Awalnya dia mulai berperilaku seperti itu sebagai bentuk balas dendam. Namun, tanpa disadari, dia sudah terbiasa membunuh siapapun, meskipun orang itu tidak bersalah. Pada masa sekarang, Misaki bangkit kembali dari kematian dengan menggunakan sihir miliknya. Polka memutuskan untuk menghidupkannya kembali sebagai mayat hidup. Beberapa saat sebelum kejadian tersebut, Takumi melaporkan hal ini kepada Clarissa. Kemudian, Clarissa membawa sebagian anak buahnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan membalas kematian Misaki. Namun mereka malah melihat sesuatu yang tidak terduga. Saat itu, Polka sedang menggunakan sihir pembangkit untuk membangkitkan kembali Misaki. Karena sebelumnya tidak ada yang bisa menggunakan sihir seperti itu, Clarissa dan pengikutnya sempat kebingungan. Kemudian mereka segera bersiap untuk menyerang Polka, karena dia mengancam agar semuanya menganggap itu hanya halusinasi. Tidak lama setelah itu, terjadi kebakaran di tempat belajar anak-anak. Tanpa berpikir panjang, Polka meminta mereka untuk segera mengantarkannya ke sana. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah terbakar berulang kali, sehingga dia ingin menyelamatkan anak-anak itu, karena rasa sakitnya sudah di luar kemampuan anak kecil. Dengan menggunakan kekuatan sihir miliknya, Polka berhasil sampai tepat waktu dan menyelamatkan semua korban di tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut, Clarissa memutuskan untuk membantunya dengan mengutus Misaki dan Takumi. Polka, Takumi, dan Misaki ditempatkan di sebuah gedung tua.
Ketika tiba di sana, Polka berterima kasih kepada mereka karena telah membantunya memberikan informasi tentang dunia ini. Setelah melihat tengkorak yang dikendalikan oleh Polka, Takumi mau tak mau harus percaya bahwa Polka berasal dari dunia lain. Namun Polka masih belum bisa memastikannya, karena ada banyak kesamaan antara tempatnya yang dulu dan dunia yang sekarang. Setelah mendapatkan kehidupan damai, Polka berniat mencari orang yang masih mengincarnya. Namun karena identitasnya tidak diketahui, satu-satunya cara untuk menanyakannya adalah dengan kekerasan. Saat ini Polka tidak memiliki masalah dengan Misaki. Dengan kekuatan matanya, dia mengetahui bahwa pemilik tubuh yang asli sudah memaafkannya. Beberapa waktu kemudian, seorang tamu datang mencari Misaki. Tamu tersebut memohon kepadanya untuk memburu kelompok pembunuh. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan. Ketika Misaki mulai menjalankan tugasnya, mereka langsung mengepungnya dan menyerang secara bersamaan. Mengalahkan orang-orang seperti itu cukup mudah bagi Misaki. Tapi karena pergerakannya mulai melambat, maka ada seseorang yang menembaknya dari belakang. Alasan Misaki mengambil pekerjaan itu karena Polka menyetujuinya. Sementara Polka hanya mengabulkan keinginan roh yang sudah meninggal. Karena sudah menjadi mayat hidup, maka serangan apapun tidak berpengaruh terhadap Misaki. Dia menjadi semakin kuat dan mampu beregenerasi dengan cepat. Setelah semua musuh dikalahkan, Polka dan Misaki kembali ke markas dan melaporkan keadaan. Sedangkan musuh yang kabur dibiarkan karena ada orang lain yang mengincarnya. Ketika Polka sedang membaca buku tentang vampir, dia berpendapat bahwa cepat atau lambat Misaki mungkin akan berevolusi seperti vampir. Selain itu, menurut pengetahuan dari dunia asalnya, dia memberitahu bahwa tubuh Misaki punya kemampuan untuk mencegah pembusukan. Selain itu, dalam air liurnya juga mengandung racun yang bisa melumpuhkan seseorang ketika dia menggigitnya. Sementara itu, di tempat yang lain, pihak polisi sedang menyelidiki orang-orang yang sebelumnya dikalahkan. Mereka telah memanggil departemen khusus karena kondisi korban sangat tidak wajar. Tim khusus yang diketuai oleh Subaki sedang membahas berbagai kasus yang sudah terjadi, dimulai dari munculnya tengkorak saat kebakaran hingga sekumpulan orang yang terluka dengan kondisi yang tidak wajar. Sementara itu, di gedung tua, Polka sedang sibuk memindahkan jiwa Shiyoyama yang asli ke dalam sebuah boneka. Sambil meminta maaf, Polka mengatakan bahwa dia masih ingin meminjam identitasnya untuk sementara. Sebenarnya, Polka bisa saja membuatnya berbicara, tetapi dia membutuhkan energi sihir yang tidak sedikit. Saat itu, Polka berencana untuk memulihkan kekuatan sihirnya terlebih dahulu, sebelum fokus mencari uang. Namun, karena keberadaan arwah di sana sangat sedikit, maka menjalankan rencana seperti itu pasti tidak mudah. Karena di dunia ini ada batu permata, dia berniat menggunakannya untuk memulihkan energi sihirnya. Namun rencana itu juga tidak bisa dilakukan karena setiap batu permata harganya sangat mahal. Ketika Polka dan Misaki keluar dari toko, Arase dari pihak kepolisian tiba-tiba melompat dan mengambil drone milik Takumi yang sedang mengawasi mereka. Pada waktu bersamaan, Subaki mengunjungi bar milik Clarissa. Tujuannya datang ke sana adalah untuk mencari informasi dan memastikan apakah kelompoknya Clarissa terlibat dalam kasus akhir-akhir ini. Sementara itu, ketika Arase mengambil drone milik Takumi, Takumi berusaha untuk tetap diam agar Polka dan Misaki tidak diincar. Namun karena Polka menganggap Takumi sebagai teman, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengambil barangnya tanpa izin. Sebisa mungkin dia ingin merebut kembali drone-nya tanpa menunjukkan kekuatan miliknya. Kemudian ketika Arase lengah, Misaki menyelinap di belakang lalu menendangnya dengan keras. Dengan cara ini mereka bisa kabur darinya saat yang lain sedang menjalankan tugas. Buronan paling dicari yang disebut Lemmings menyusup ke kantor polisi dan mencuri informasi penting. Pada saat yang sama, Polka dan Misaki baru saja sampai di bar. Karena mereka berdua baru saja berurusan dengan Arase, tidak lama setelah itu polisi juga mulai berdatangan. Kemudian Lemmings tiba-tiba muncul di tengah mereka, sehingga suasana di sana semakin mencekam. Tujuan Lemmings datang ke sana adalah untuk menculik Misaki, karena dia termasuk kriminal yang paling dicari. Polisi berusaha menangkapnya, meskipun sangat sulit dilakukan. Selain pergerakannya yang sangat cepat, kekuatan pukulan Lemmings juga terlalu kuat, sehingga tak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikannya.
Untuk melindungi kehidupan damainya, Polka tak bisa menggunakan sihirnya di depan polisi. Namun tubuhnya seakan bergerak sendiri dan memilih untuk menyelamatkan Misaki. Pada akhirnya, Polka mengerahkan kekuatan penuhnya dengan menyerap arwah dendam di sekitarnya. Polka juga sanggup memanggil monster tengkorak saat berhadapan dengan Lemmings. Namun semua serangan itu tidak membantu, karena pergerakan Lemmings lebih cepat darinya. Pada akhirnya, Lemmings memilih untuk mundur dan melapor pada majikannya. Sedangkan polisi memilih diam karena tak bisa berbuat apa-apa. Tindakan yang diambil oleh Polka tidak sesuai dengan keinginannya. Sekarang dia lebih mengutamakan melindungi temannya daripada mencari kehidupan yang tentram. Setelah melewati kejadian semalam, Polka merasa bahwa dia harus memiliki banyak uang. Untuk mendapatkannya, dia membuka jasa meramal masa depan dengan mengikuti saran yang diberikan oleh roh di sekitarnya. Sejak pertama kali membuka usaha, semuanya berjalan dengan lancar. Banyak orang ingin mendengar ramalannya karena setiap perkataannya sangat akurat. Kabar tentang ramalan tersebut didengar oleh keponakan kembarnya. Oleh karena itu, mereka segera datang ke sana untuk melihatnya secara langsung. Namun karena sifat mereka berdua sangat buruk, Takumi mencoba mengancam mereka. Saat menyadari bahwa keponakannya hampir menangis, Polka segera memeluk mereka dan bilang bahwa dia akan melindunginya. Namun dia melakukan hal seperti itu karena alasan lain. Dia melihat arwah yang meminta tolong supaya dia melindungi mereka berdua. Untuk itu dia berjanji pada mereka kalau besok dia akan pulang. Takumi memberitahu bahwa kemungkinan besar Polka diincar oleh seseorang di lingkungan keluarganya. Alasannya karena dia adalah pewaris klan Shinoyama yang memiliki harta berlimpah. Pada hari berikutnya, Polka dan Misaki mengunjungi kediaman Shinoyama. Di sana mereka disambut oleh keponakannya Polka dan anggota keluarga lainnya. Membawa Misaki ternyata keputusan yang tepat. Karena berasal dari keluarga terpandang, Misaki dapat memimpin pembicaraan, sehingga perhatian tidak terlalu fokus kepada Polka saja. Selain keluarga Shinoyama, di sana juga ada kerabat yang tidak dikenali Polka. Selain mereka yang sedang berkumpul di sana, kepala keluarga Shinoyama juga ternyata ada di rumah. Dia adalah ayahnya Polka yang bernama Rozan. Ketika Rozan menyapa mereka, kerabat yang tidak dikenali Polka tiba-tiba mendatanginya. Tanpa basa-basi, orang itu cari kesempatan membahas masalah bisnisnya, sehingga membuat Rozan terlihat marah. Karena sudah lama tidak melihat anaknya, Rozan mengajak Polka ke ruangan pribadinya. Dia ingin mendengar cerita darinya selama tidak ada di rumah. Saat itu Polka merasa bisa berpura-pura untuk menjadi anaknya. Meskipun wajah dan suaranya sama, Rozan bisa menyadari bahwa dia bukan anaknya karena kepribadiannya sangat berbeda. Ketika Rozan menodongkan pedang kepada Polka, Kazuki dan Shizuki sedang dibawa oleh penjahat. Karena sudah berjanji untuk melindungi mereka berdua, Polka minta izin untuk menemui mereka berdua dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Sementara itu, pelaku yang mengincar Kazuki dan Shizuki mulai menjalankan aksinya. Orang itu berniat untuk menghabisi mereka berdua dengan cara membakarnya. Untungnya Misaki segera datang ke sana. Dia langsung menghadapi orang tersebut dan membiarkan Kazuki dan Shizuki lewat. Namun karena api sudah menyebar, mereka berdua tidak bisa lari dari tempat itu. Dalam kondisi sesak nafas, mereka hanya bisa pasrah dan menganggap itu adalah takdir mereka. Kemudian di saat-saat terakhir, Polka menyelamatkan mereka berdua. Setelah itu, Polka dan Misaki mencari pelakunya yang mencoba kabur menggunakan wajah orang lain. Sebagai pemimpin keamanan di keluarga Shiyoyama, Takeru mengerahkan bawahannya. Dia mempekerjakan Lemmings untuk menangkap pelaku kebakaran dan orang yang telah memerintahkannya. Setelah kejadian tersebut, Polka menjelaskan semuanya kepada Rozan bahwa dia berasal dari dunia lain. Rozan sulit untuk mempercayainya, tapi setelah dia menunjukkan semua buktinya, Rozan langsung percaya. Namun berdasarkan semua yang dikatakan oleh Polka, Rozan tidak memaafkan Misaki karena dia sempat mencoba membunuh Polka yang asli. Tanpa merasa takut, Misaki dengan tenang mengakui perbuatannya. Kemudian saat Rozan mengancam akan membunuhnya, jiwa Polka yang asli segera melompat dan menghentikan perbuatan ayahnya.
Hanya dengan melihat tingkah lakunya, Rozan langsung menyadari bahwa itu adalah anaknya. Karena jiwa anaknya masih bisa dikembalikan ke tubuh aslinya, Rozan pun tidak lagi mempermasalahkannya. Selain itu, Misaki juga dibiarkan lolos karena sudah membantu menyelamatkan cucunya. Setelah bertemu dengan Rozan, Misaki mengingat kembali kesalahannya. Meskipun sudah terlambat, tetapi dia memutuskan untuk meminta maaf kepada jiwa Polka. Sementara itu, di kantor polisi, tahanan yang dikenal sebagai Sorimura berhasil kabur tepat saat Subaki sedang menginterogasinya. Sorimura adalah seorang pesulap yang telah melakukan banyak tindakan kriminal. Dia pernah terlibat dalam kasus pencurian, menculik pejabat penting, hingga membajak saluran TV secara terang-terangan. Yang membuatnya terkenal adalah semua itu dilakukan sebagai aksi pertunjukan sulapnya. Meskipun dicap sebagai penjahat, kemampuan sulap Sorimura sudah tidak diragukan lagi. Namun dia sangat terobsesi pada hal mistis. Dia ingin mendapatkan bukti bahwa ada sesuatu yang disebut sihir tanpa menggunakan trik ataupun ilusi. Setelah menghabiskan waktu di sel tahanan, ada beberapa kasus yang membuatnya tertarik, yaitu kemunculan tengkorak di tempat kebakaran yang dilakukan oleh buronan pengguna api. Untuk mencari tahu apakah kekuatan itu sungguhan, Sorimura menemuinya secara langsung. Kemudian, saat orang itu menunjukkan kekuatan apinya, dia sangat kecewa karena itu bukan kekuatan sihir sungguhan. Pada hari berikutnya, keponakan Polka yang lebih tua darinya meminta untuk tinggal di tempatnya. Sayo datang ke sana bersama pembantunya yang bernama Seoyu. Alasan mereka ingin tinggal di sana yaitu karena kamar Sayo sudah terbakar dan saat ini polisi sedang memeriksa kediaman mereka. Namun itu hanyalah alasan saja. Ayahnya memiliki maksud lain kenapa menyuruh mereka tinggal di sana. Polka beranggapan bahwa Rozan ingin memberikan perlindungan, tapi pada saat bersamaan dia juga mencurigai Sayo sebagai orang yang mengincar nyawanya. Pada hari berikutnya, Sayo tampak sulit untuk terbangun. Dia masih berada di tempat tidur meskipun sudah siang. Sementara Xiaoyu terlihat sangat rajin. Selain harus menyediakan semua kebutuhan Sayo, dia juga akan menjalankan tugasnya untuk membantu Polka. Sementara itu, di kediaman Shiyoyama, Subaki sedang melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan tersebut memberikan petunjuk apakah Polka berhubungan dengan kasus akhir-akhir ini atau Takeru yang menjadi pusatnya. Karena Sayo kesulitan bangun pagi, Takumi menyiapkan kamar untuk digunakan olehnya. Kemudian di malam hari ketika Sayo tertidur, Sayu tiba-tiba terbangun dan melakukan pengintaian terhadap Polka. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa itu Polka yang palsu. Meskipun Rozan menugaskan untuk melindunginya, Sayu tidak bisa mempercayainya dan ingin menyingkirkannya karena merasa lebih berguna untuk Rozan. Ketika Xiaoyu mendengarkan pembicaraan Polka, Polka dan Takumi malah membahas tentang naga dari dunia lain. Pembicaraan tersebut membuat Sayu salah paham dan mengira bahwa mereka sedang membicarakan video game. Selain itu, karena Misaki memainkan beberapa tengkorak, Sayu jadi kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Karena Polka dan Misaki sering terlibat di berbagai kasus, pihak kepolisian sedang mencari tahu alasannya. Oleh karena itu, Subaki dan Arese memutuskan untuk mendatangi tempat tinggalnya. Subaki datang ke sana memang untuk mencari informasi tentang kehidupan Polka. Namun karena saat ini bukan jam kerjanya, dia beralasan bahwa dia hanya ingin mendengar ramalan tentangnya. Ketika berada di ruangan peramal, Subaki mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui masa depan guna mencegah adanya pembunuhan. Polka menegaskan bahwa ramalannya bukan tentang masa depan, melainkan mengikuti jalan yang akan diambil di kemudian hari. Setelah itu, Polka memberitahu informasi mengenai semua hal tentang tamunya. Hal ini membuat Sumaki tidak terkejut karena dia mengira bahwa Takumi sedang membantunya dari jarak jauh. Namun seiring berjalannya waktu, Subaki merasa bahwa Polka mengetahui segala hal tentangnya. Bahkan dia sampai marah secara tiba-tiba karena Polka dan rohnya berhasil membongkar informasi sensitif yang seharusnya tidak diketahui oleh siapapun. Tindakan yang dilakukan oleh Subaki membuat beberapa orang penasaran. Sayu berniat mencari tahu lebih dalam lagi karena dia mengira itu berhubungan dengan rahasia Polka. Ketika sebuah bangunan sedang terbakar, seseorang berusaha mengamankan benda berharga yang tidak boleh diketahui oleh pihak berwajib. Namun orang tersebut gagal mengamankan barangnya dan direbut oleh Sorimura. Di bar milik Clarissa, Soyu sedang mengawasi Subaki yang sedang berbicara dengan Clarissa.
itu Subaki protes kepadanya karena Polka mengetahui pesan rahasia antara dia dan rekan polisinya yang sudah lama menghilang. Sementara Polka tidak melihat pesan yang tertulis saat itu, karena semuanya ditulis oleh arwah yang menerimanya. Kemudian setelah Polka dan yang lainnya mencari tahu, ternyata arwah itu memang punya hubungan dengan Subaki ketika berada di kepolisian. Saat meramal, dia menuliskan simbol yang hanya diketahui oleh mereka berdua, karena terkait dengan penyesalan hidupnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Sorimura sedang mempersiapkan sesuatu untuk pertunjukan besarnya. Dia mencari arti dari simbol yang dia temukan, kemudian menyebarkannya melalui balon udara. Berdasarkan ingatan di dunia lamanya, simbol tersebut merupakan lambang dari salah satu kekaisaran yang telah runtuh. Polka tidak mengerti mengapa simbol seperti itu ada di dunia ini, padahal dia sudah yakin bahwa dirinya ada di dunia lain. Sementara bagi Subaki, simbol itu merupakan lambang yang hanya diketahui oleh Hosorogi yang menghilang sejak 5 tahun yang lalu. Karena tidak memiliki banyak informasi, dia belum bisa menyimpulkan apakah semua itu saling berhubungan. Di sisi lain, Sorimura menyebarkan simbol tersebut untuk mencari tahu apa artinya. Tampaknya dia telah gagal memperoleh informasi dari rekan bisnisnya karena harga untuk informasi tersebut terlalu mahal. Berdasarkan hitungan sederhana bahwa simbol itu sama dengan setengah kehidupannya. Beberapa saat setelah Sorimura menyebarkannya melalui balon udara, tiba-tiba ada seseorang yang menembak bonekanya. Dengan ini dia dapat menyimpulkan bahwa simbol itu sangat berharga. Oleh sebab itu, dia menyatakan akan memberi hadiah yang sangat besar kepada orang yang tahu siapa pengguna simbol itu dan di mana mereka berada. Setelah mendengar pembicaraan Polka dan teman-temannya, Soya menjadi penasaran untuk mengetahui tentang kekaisaran reinkarnasi dan sebagainya. Karena sudah ketahuan, Polka tak bisa menyembunyikan hal ini terus darinya. Dia menceritakan asal-usul kehidupannya sampai jiwanya bereinkarnasi dunia saat ini. Soya langsung mempercayai cerita tersebut, tetapi tetap saja dia merasa terguncang saat mengetahui bahwa Polka telah terbunuh. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mandi dan menenangkan diri terlebih dahulu. Secara diam-diam, Misaki mengikuti Soya dari belakang karena sikapnya sangat tenang. Misaki ingin mencari tahu apakah Soya memiliki hubungan dengan pembunuhan tersebut, dan karena reaksinya tidak mencurigakan, Misaki menyimpulkan bahwa Soya bukan orang yang menyewanya untuk membunuh Polka. Mengesampingkan hal tersebut, saat ini mereka harus mencari tahu tentang simbol kekaisaran. Berdasarkan petunjuk dari arwah Hosorogi, mereka memulainya dengan membobol data anggota kepolisian yang dianggap paling mencurigakan. Meskipun menghabiskan waktu semalaman, Takumi tidak menemukan informasi apapun tentang kasus yang berhubungan dengan lambang yang dicari mereka. Sementara itu, di pihak kepolisian, Subaki baru saja ditugaskan oleh Inspektur Jenderal untuk memegang kembali kasus tersebut. Saat itu, dia mengerahkan kelompoknya untuk mengikuti lambang yang dicari oleh Sorimura. Alasannya karena tersangka memiliki kecenderungan untuk mendekati apapun yang menarik perhatiannya. Setelah mendapat bocoran informasi dari pihak kepolisian, Sorimura menyamar menjadi orang lain dan mengunjungi tempat ramalan milik Polka. Dia ingin mengetahui kemampuan mistisnya, apakah sesuai dengan penilaian orang-orang. Tapi ketika dia menyadari bahwa Polka dibantu oleh peretas, Sorimura merasa kecewa. Tapi ketika dia bertanya tentang simbol yang baru-baru ini tersebar, Sorimura sangat terkejut karena Polka mengetahui bentuk simbol yang sebenarnya. Selain itu, Sorimura juga semakin tertarik padanya karena Polka tahu informasi tentang kenalannya yang sudah mati. Selain Sorimura, ada satu orang lagi yang menanyakan hal yang sama kepada Polka. Orang tersebut menarik perhatian Sorimura karena memakai jas hujan dengan tulisan yang tak asing bagi dirinya. Di kantor polisi, tengah terjadi perselisihan karena berbagai alasan. Beberapa petugas senior tidak terima Subaki menjadi pemimpin mereka. Meskipun begitu, masih banyak pihak yang mendukungnya. Terlebih mereka tampak bisa diandalkan daripada orang-orang yang memprotesnya. Di atap bangunan, Xiaoyu sedang mencari informasi tentang Hosorogi melalui koneksi miliknya. Pada saat bersamaan, Sorimura baru saja tiba di sana. Saat mengetahui bahwa Sorimura menyadari keberadaannya, Xiaoyu langsung menyerangnya dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Awalnya, Sorimura mengira bahwa itu adalah Polka. Makanya dia terkejut karena dugaannya ternyata salah.
Sementara itu, ketika Polka sedang tertidur, muncul seseorang yang menuliskan pesan dengan menggunakan sihir api. Tidak lama setelahnya, ada orang tak dikenal menghubunginya dan bertanya apakah dia anak haram dari Sabaramon. Mendengar nama tersebut membuat Polka bertanya-tanya apakah orang itu datang dari kekaisaran dari dunia asalnya. Namun mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan olehnya. Mereka malah balik bertanya siapa sebenarnya Polka ini. Setelah itu, Polka menggunakan mata setannya untuk mencari tahu apakah ada orang yang mengawasinya. Kemudian dia melihat ada yang bertarung di atap gedung dan melihat beberapa orang yang berjalan di lingkungan sekitar. Sebisa mungkin Sorimura tak ingin berurusan dengan Xiaoyu, tapi Xiaoyu terus memojokkannya karena dia ingin tahu apa urusan orang seperti dia dengan Polka. Kemudian, keadaan di sana semakin rumit karena Lemmings datang atas perintah dari Takeru. Awalnya Xiaoyu mengira bahwa Lemmings berpihak kepada Sorimura. Namun meskipun dia mengerahkan berbagai serangan, Lemmings tetap mengabaikannya dan hanya mengincar Sorimura saja. Sementara Sorimura merasa tak punya masalah dengan mereka. Oleh karena itu, dia berusaha mati-matian untuk kabur dari mereka. Karena khawatir wilayahnya akan dikotori, Polka tak akan membiarkan petunjuk dari dunia asalnya lewat begitu saja. Berhubung kondisinya sedang prima, dia menggunakan sihir tingkat tinggi untuk mengamankan lingkungan sekitar. Perempuan yang baru saja menghubungi Polka sedang berbicara dengan polisi. Namun perempuan itu tidak akan lama di sana. Karena takut dicurigai, dia dan rekannya mencari-cari alasan supaya bisa menghindari polisi. Namun Polka tak membiarkannya lolos begitu saja. Dia menggunakan arwah di sekitarnya untuk menangkap perempuan tersebut dengan memakai tangan tidak terlihat. Polka juga mencoba membantu Xiaoyu untuk mengalahkan musuhnya. Kemudian saat kekuatan nekromansinya disesuaikan dengan dunia ini, Polka membangkitkan kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Karena tidak ada elemen sihir besar yang menghalanginya, dia bisa mencapai sesuatu yang sebelumnya tidak berhasil dicapai di dunia asalnya. Energi yang dikeluarkan olehnya belum cukup untuk mengalahkan Lemmings, namun energi yang dikeluarkan olehnya belum cukup untuk mengalahkan Lemmings. Namun situasi ini menimbulkan keributan dan menarik perhatian berbagai pihak.